Nanas. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, perusahaan kita kan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Jadi, pembelian itu merupakan salah satu aktivitas utama di perusahaan. Untuk hari ini, kita akan belajar terkait dengan transaksi pembelian. Kita akan belajar transaksi pembelian secara manual atau menggunakan aplikasi, Bu. Kita akan menggunakan aplikasi komputer akuntansi. Jadi, siapkan peralatan dan perlengkapan masing-masing ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang cara melakukan entry transaksi yang berkaitan tentang pembelian perlengkapan, aset tetap, pelunasan hutang perusahaan dagang dengan menggunakan aplikasi software MyOB atau yang biasa disebut dengan MYOB. Selamat menyaksikan. Aplikasi komputer akuntansi merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengolah data akuntansi yang dimulai dari entry transaksi sampai dengan menghasilkan laporan keuangan secara tersistem dengan aplikasi tersebut. Ada banyak jenis aplikasi komputer akuntansi yang digunakan untuk pengolahan data keuangan perusahaan. Setiap penggunaan aplikasi tersebut banyak manfaat yang bisa dirasakan. Salah satunya yaitu terkait dengan efektivitas dan efisiensi serta akses data yang mudah. Sekarang, kita akan belajar tentang salah satu aplikasi komputer akuntansi, yaitu MYOB. Aplikasi komputer akuntansi MYOB digunakan untuk mengolah setiap data transaksi untuk dihasilkan sebuah informasi keuangan yang berguna bagi perusahaan. MYOB, di dalamnya ada beberapa modul atau fitur yang bisa digunakan, yaitu Accounts, Banking, Sales, Time Billing, Purchases, Payroll, Inventory, dan Card File. Nah, pada pembelajaran ini, kita akan fokus terkait dengan penggunaan aplikasi komputer akuntansi untuk transaksi yang berhubungan dengan pembelian atau purchasing. Jadi, kita akan menggunakan aplikasi komputer akuntansi MyOB dan belajar untuk memproses transaksi pembelian. Apa sajakah yang termasuk dalam transaksi pembelian yang akan kita proses nanti, Bu? Baik, kita akan dengarkan penjelasan berikutnya. Transaksi pembelian merupakan kegiatan pada proses bisnis perusahaan yang berhubungan dengan pembelian suatu produk dalam kaitannya dengan aktivitas perusahaan. Transaksi pembelian yang akan dibahas di sini ada 4 macam, yaitu transaksi terkait dengan pembelian barang dagang, transaksi pembelian perlengkapan, transaksi pembelian aset tetap, transaksi pembayaran atau pelunasan hutang kepada pemasok, dan transaksi retur pembelian atau barang dagang. Setiap transaksi dibuktikan dengan dokumen transaksi yang digunakan sebagai alat untuk merekam terjadinya transaksi dan sebagai dasar pemrosesan akuntansinya. Mana? Bilang? Iya, Bu. Jadi ada 5 macam transaksi yang akan kalian proses terkait dengan pembelian. Nanti kalian berlatih untuk memproses transaksi pembelian tersebut sesuai dengan transaksi yang ada di perusahaan kita ya. Baik, Bu. Bu, bagaimana prosedur dalam memproses transaksi dengan aplikasi? Mari kita lihat proses penggunaan aplikasi komputer akuntansi untuk beberapa transaksi berikut ini. Baik, Bu. Transaksi pertama, yaitu terkait dengan pembelian barang dagang. Dokumen transaksi yang tertera berikut ini merupakan faktur atas pembelian barang dagang. Perhatikan, PT Bisparjaya melakukan pembelian barang dagang pada tanggal 11 Desember 2019 di PT Aksara Indonesia secara kredit. Nah, bagaimanakah proses entry transaksi yang dilakukan oleh PT Bisparjaya pada aplikasi komputer akuntansi? Cara melakukan entry transaksi pembelian barang dagang berdasarkan dokumen transaksi yang ada sebagai berikut. 1. Pilih modul Purchases, kemudian klik Enter Purchases. 2. Muncul halaman yang digunakan untuk mengentry transaksi pembelian. 3.
pilih nama supplier dengan mengklik panah ke bawah pada isian supplier. Pilih nama yang diinginkan, yaitu PT Angkasa Indonesia. Lalu, klik Enter atau Use Supplier. 4. Hilangkan checklist pada tax inclusive. 5. Masukkan tanggal yang sesuai dengan dokumen transaksi, di mana transaksi terjadi, yaitu tanggal 11 Desember 2019. 6. Pada kolom bill, masukkan jumlah barang yang dibeli untuk masing-masing item. Barang pertama yang dibeli adalah jam tangan pria sebanyak 40 buah. Jadi, kita masukkan angka 40 pada kolom bill. Pada kolom item number, kita pilih nama barang yang sesuai dengan yang kita beli, yaitu jam tangan pria, kemudian Enter. Pada kolom price, masukkan harga beli barang sesuai yang tertera dalam faktur atau dokumen transaksi, yaitu sebesar Rp3.500.000. Tekan Enter. Selanjutnya, kita masukkan untuk barang kedua. Barang kedua yang dibeli adalah jam tangan wanita sebanyak 30 buah. Jadi, kita masukkan angka 30 pada kolom bill. Pada kolom item number, kita pilih nama barang yang sesuai dengan yang kita beli, yaitu jam tangan wanita, kemudian Enter. Pada kolom price, masukkan harga beli barang sesuai yang tertera dalam faktur atau dokumen transaksi, yaitu Rp2.800.000. Tekan Enter. 7. Setelah semua barang yang dilakukan pembelian diinput, kemudian klik record. Jadi, transaksi pembelian barang dagang oleh PT Bisparjaya sudah di-entry dan terrekod sesuai dengan prosedur. Mana? Bilang? Kalian tahu ini terkait dengan dokumen apa? Nota kredit, Bu. Kalian tahu gunanya untuk apa? Untuk memastikan terjadinya pengurangan kegiatan usaha karena adanya pengembalian barang dagangan dan adanya kerusakan barang yang dipesan yang dikirim. Tepat sekali. Kita akan belajar bagaimana proses pengembalian barang dari komputer akuntansi ya. Transaksi yang kedua adalah terkait dengan retur atau pengembalian barang dagang atas pembelian yang telah dilakukan. Dokumen transaksi yang terkait adalah nota kredit. Perhatikan, PT Bisparjaya melakukan pengembalian atas barang dagang yang telah dibeli pada PT Aksara Indonesia karena ditemukan adanya kerusakan produk. Bagaimanakah proses entry transaksi yang dilakukan oleh PT Bisparjaya? Cara melakukan entry transaksi pembelian barang dagang berdasarkan dokumen transaksi yang ada sebagai berikut. 1. Pilih modul Purchases, kemudian klik Enter Purchases. 2. Muncul halaman yang digunakan untuk mengentry transaksi pembelian. 3. Pilih nama supplier dengan mengklik panah ke bawah pada isian supplier. Pilih nama yang diinginkan, yaitu PT Angkasa Indonesia. Lalu, klik Enter atau Use Supplier. Pilih nama yang diinginkan, yaitu PT Aksara Indonesia. 4. Hilangkan checklist pada tax inclusive. 5. Masukkan tanggal yang sesuai dengan dokumen transaksi di mana transaksi terjadi, yaitu tanggal 13 Desember 2019. 6. Pada kolom bill, masukkan jumlah barang yang diretur atau dikembalikan. Barang yang diretur atau dikembalikan adalah jam tangan pria sebanyak 2 buah. Jadi, kita masukkan 2 angka di awal dengan tanda minus pada kolom bill. Pada kolom item number kita pilih nama barang yang diretur, yaitu jam tangan pria. Kemudian tekan Enter. Pada kolom price, masukkan harga beli barang sesuai yang tertera dalam faktur atau dokumen transaksi, yaitu Rp3.500.000. Tekan Enter. 7. Setelah semua barang yang dilakukan retur diinput, kemudian klik Record. 8. Setelah itu, masuk ke dalam modul Purchases dan pilih Purchases Register. 9. Pada isian date form, masukkan tanggal awal periode 1 Desember dan masukkan tanggal akhir periode 31 Desember. Kemudian, klik Returns and Debit. 10. Pada menu Returns and Debits ini, pilih klik Apply to Purchases.
11. Isikan tanggal terjadinya return 13 Desember 2019. 12. Pada amount applied, isi nominal sesuai nilai retur atas pembelian dan PPN-nya. 13. Tekan enter dan klik record. Jadi, transaksi retur pembelian barang dagang oleh PT Bispar Jaya sudah di-entry dan terrekod sesuai dengan prosedur. Selanjutnya adalah transaksi yang berhubungan dengan kas keluar. Nah, Gilang, bukti transaksi kas keluar digunakan untuk apa? Pembayaran kepada supplier. Tuh, Pelunasan hutang atas pembelian barang dagang kepada supplier. benar, Nana. Jadi, bukti kas keluar adalah tanda bukti bahwa kita sudah melakukan pembayaran kepada supplier ya. Kalian sudah tahu kan modul-modul yang ada di sistem komputer akuntansi Mayop? Model purchase atau pembelian karena terkait dengan pelunasan hutang pembelian barang dagang. Tuh, modul purchase digunakan untuk melakukan transaksi pembelian barang dagang. Untuk berikutnya, marilah kita simak penjelasan berikut. Transaksi yang ketiga adalah terkait dengan pembayaran hutang atas pembelian barang dagang oleh PT Bispar Jaya. Berikut merupakan dokumen transaksi berupa bukti kas keluar. PT Bispar Jaya melakukan pembayaran atas pembelian barang dagang di PT Aksara Indonesia pada tanggal 11 Desember 2019. Pada bukti transaksi tersebut, dijelaskan bahwa PT Bispar Jaya mendapatkan diskon sebesar 2% berdasarkan nilai pembelian dan PPN masukan, dikarenakan terjadinya pelunasan sesuai dengan termin yang ada, yaitu 2/10 N/30. Nah, bagaimanakah proses entry transaksi yang dilakukan oleh PT Bispar Jaya? Cara melakukan entry transaksi pembayaran hutang kepada supplier berdasarkan dengan dokumen transaksi yang terjadi sebagai berikut. 1. Pilih modul purchases, kemudian klik pay bills. 2. Selanjutnya akan muncul halaman yang digunakan untuk mengentri transaksi pembayaran tagihan atas pembelian barang dagang. 3. Pilih nama supplier dengan mengklik panah ke bawah. Pada isian supplier, pilih nama yang diinginkan, yaitu PT Aksara Indonesia. Lalu, klik enter atau use supplier. 4. Masukkan nomor cek sesuai yang tertera pada dokumen transaksi. 5. Masukkan tanggal transaksi, yaitu 20 Desember 2019. 6. Pada isian amount, masukkan nominal rupiah sesuai angka pada kolom total owed, yaitu 233.926.000. 7. Kemudian, pada kolom memo, tuliskan tujuan pembayaran, yaitu pelunasan hutang. 8. Pada kolom amount applied, masukkan angka sesuai dengan amount. 9. Kemudian, klik enter. 10. Klik record. Jadi, transaksi pembayaran hutang oleh PT Bispar Jaya sudah di-entry dan terrekod sesuai dengan prosedur. Transaksi yang keempat merupakan transaksi pembelian sebuah aset tetap berupa mobil oleh PT Bispar Jaya secara tunai. Dokumen transaksinya yaitu bukti kas keluar. PT Bispar Jaya melakukan pembelian sebuah mobil secara tunai pada PT Sukses Bintang. Bagaimanakah proses entry transaksi yang dilakukan oleh PT Bispar Jaya pada aplikasi komputer akuntansi? Nah, Gilang, untuk transaksi keempat ini, saya ingin kita berdiskusi bersama. Bagaimana? Siap, Bu. Ibu perhatikan layar pada LCD berikut. Untuk model banking pada slide tersebut, kalian harus memilih apa? Mode banking pada spend money. Tuh, kita akan memilih modul banking spend money. Nah, untuk mengisi modul banking spend money, kita pilih menu pay from account. Untuk mengisi itu menggunakan akun apa? Memilih akun cash in bank. Benar,
kita akan memilih akun cash in bank. Kemudian nomor cek kita akan isi sesuai yang tertera pada dokumen transaksi, yaitu C12-7. Tanggal terjadinya transaksi pada kolom D, masukkan tanggal 28 Desember 2019. Masukkan jumlah pembayaran pada kolom amount, kita masukkan nominal sesuai dengan dokumen transaksi, yaitu Rp250 juta. Tuliskan pada kolom payee, yaitu kolom yang menuliskan tujuan pembayaran. Kita tuliskan PT Sukses Bintang sesuai dengan perusahaan tujuan pembayaran yang tertera pada dokumen transaksi. Untuk memo, kita akan tuliskan apa? Pembelian mobil atau kendaraan, Bu, sesuai dengan keterangan yang ada di dokumen transaksi. Tepat. Nah, selanjutnya pada kolom asisi atau akun, kita akan memilih akun apa dan nominalnya berapa. Kita akan memilih akun 1 strip 3.300, yaitu vehicle at cost, karena adanya pembelian kendaraan. Kemudian nominalnya kita tulis di kolom amount sebesar Rp250 juta. Tepat sekali. Kemudian jangan lupa untuk klik record agar transaksi ini sudah tersimpan. Jadi, transaksi pembelian kendaraan oleh PT Bispar Jaya sudah di-entry dan ter-record sesuai dengan prosedur. Transaksi yang kelima merupakan transaksi pembelian perlengkapan oleh PT Bispar Jaya secara tunai. Dokumen yang berkaitan dengan transaksi tersebut adalah bukti kas keluar. PT Bispar Jaya melakukan pembelian perlengkapan pada PT Mataram Equipment Center secara tunai. Bagaimanakah proses entry transaksi yang dilakukan oleh PT Bispar Jaya? Untuk transaksi kelima ini kurang lebih sama dengan transaksi yang keempat. Jadi kalian coba diskusikan bersama ya. Ibu tinggal sebentar karena Ibu mau ada yang dikombinasikan dengan divisi lain. Berarti kita memilih mode banking, kemudian spend money. Oke, kita klik ya. Lanjut. Untuk pay from account, kita memilih apa ya? Cash in bank atau petty cash? Soalnya kan nominal transaksinya itu sebesar Rp2.500.000. Bisa jadi itu petty cash karena nominalnya tidak terlalu besar. Kita lihat kebijakan akuntansi perusahaan ini dan dokumen transaksinya apa. Jika nominal transaksinya lebih dari 2 juta, maka pembayaran menggunakan cek, berarti cash in bank. Dan dokumen transaksi ini adalah bukti kas keluar. Oh iya, dokumen transaksinya adalah bukti kas keluar dan nominal transaksinya lebih dari 2 juta. Jadi, pay from account menggunakan cash in bank, terus nomor ceknya C12-8, tanggalnya 30 Desember 2019, dan amount-nya sebesar Rp2.500.000. Jangan lupa kita tulis PI atau penerima pembayarannya, yaitu PT Mataram Equipment Center. Terus memo kita tulis pembelian perlengkapan. Untuk akun tagar, nomor akun kita memilih akun 1 strip 1600 ya, karena pembelian perlengkapan. Jadi akunnya store supplies. Untuk amount sebesar Rp2.500.000. Selesai. Ups, jangan lupa klik record ya. Kalau tidak diklik record, transaksi belum terentry. Oh iya, betul. Bagaimana, Nana Gilang? Sudah diproses untuk transaksi terakhir? Sudah, Bu. Sudah kami proses. Coba Ibu lihat dulu ya. Oke, sudah tepat ya? Jadi, transaksi pembelian perlengkapan oleh PT Bispar Jaya sudah di-entry dan ter-record sesuai dengan prosedur. Seperti itulah proses entry transaksi pembelian pada perusahaan dagang dengan menggunakan aplikasi komputer akuntansi Mayap ya. Silakan langsung mempraktekannya kembali untuk lebih memahami. Baik Bu, terima kasih banyak atas penjelasannya. Selanjutnya kami akan langsung mencoba untuk mempraktekannya ya Bu. Demikian hal-hal yang berkaitan tentang proses transaksi pada perusahaan. Semoga tayangan tadi bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di tayangan berikutnya dan senantiasa jaga protokol kesehatan.